Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keketatan SNMPTN di Universitas Indonesia. Universitas yang banyak peminat dari anak-anak yang ingin berjuang diterima di SNMPTN, terutama di kampus yang sangat legendaris ya, Universitas Indonesia. Baik, keketatan yang akan kita kupas itu adalah berbasis data daya tampung dibandingkan jumlah peminat kalikan 100%. Sebagai contoh, angka keketatan itu diperoleh dari ini ada misalnya ada prodi kedokteran gitu ya, daya tampungnya 50, peminatnya 1000, maka kita peroleh angka keketatan itu 5%. Dari mana ada 50 dibandingkan 1000? Nah, membaca angka keketatan itu adalah berhubungan dengan peluang. Jadi semakin kecil angka keketatan, maka akan semakin tinggi persaingan atau peluang semakin kecil. Nah, kita akan buka ya prodi-prodi di kelompok saintek dan sosumnya UI itu profil keketatannya bagaimana sehingga teman-teman tidak salah pilih. Artinya tidak salah pilih itu kalau milih prodi yang sangat ketat dengan modal yang tidak cukup, saya kira itu juga blunder ya. Artinya kita sama saja menyiapkan diri untuk tidak lolos. Makanya perlu diperhatikan data keketatan ini supaya dijadikan rujukan untuk memilih prodi yang tepat. Nah, di kelas pertama, Saintek UI itu ada pendidikan dokter, arsitektur, arsitektur interior, aktuaria, dan ilmu komputer. Angkanya sangat ketat sekali di kisaran 3 dan 4. Karena memang kuota dan peminatnya selisihnya sangat besar sekali. Nah, tentunya ini teman-teman bisa dijadikan sebagai data ya. Hati-hati kalau memang memilih prodi ini berarti harus besar modalnya. Karena SNMPTN pakai nilai rapot, berarti nilai rapotnya harus bagus, peringkatnya harus bagus, punya sertifikat yang bagus, indeks sekolahnya juga harus bagus. Nah, ini di klaster 1 Saintek UI. Masuk di klaster 2 Saintek UI ada prodi gizi, farmasi, teknik industri, statistika, dan sistem informasi. Masih sangat ketat juga karena di angka 4 dan 5. Karena memang selisih kuota dan minat sangat besar sekali. Klaster kedua, tetapi memang tidak lebih ketat dibanding klaster pertama. Kita lihat di klaster ketiga ada prodi apa saja. Nah, ini ada teknik biomedis, matematika, teknik sipil, pendidikan dokter gigi, FKG, dan ilmu kesehatan masyarakat, FKM. Dengan angka keketatan yang sudah mulai agak longgar, 6 dan 5, 5 dan 6 ini. Dan ini menunjukkan memang peluangnya masih kecil ya, karena ini masih ketat, tapi lumayan dibandingkan prodi di klaster 1 dan klaster 2. Berikutnya di klaster keempat ada teknik komputer, teknologi bioproses, kesehatan dan kesejahteraan dan kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, dan teknik elektro. Berkisar dari angka 7 dan 8. Ini juga sudah mulai longgar ya, dengan selisih kuota dan peminat juga semakin kecil. Masuk di klaster kelima ada prodi ilmu keperawatan, teknik lingkungan, teknik kimia, teknik mesin, dan geologi. Dengan angka keketatan 8 sampai 12. Nah, ini geologi paling besar keketatannya di klaster 5 ini, sehingga peluangnya paling besar dibandingkan prodi-prodi sebelumnya atau di klaster 1, 2, 3, dan 4. Next, masuk klaster 6, kelompok saintek UI, ada teknik metalurgi dan material, ada kimia, teknik perkapalan, biologi, dan geofisika. Nah, ini masih lumayan agak longgar dengan angka 12 dan 13, serta ini geofisika di angka 15. Berarti ini peluangnya lebih besar dibandingkan prodi-prodi sebelumnya. Tentunya ini bisa dijadikan alternatif pilihan ya teman-teman yang pengen banget kuliah di UI dan lolos SNMPTN bisa merujuk ke angka-angka ini. Di dua prodi terakhir di kelompok saintek ada geografi dan fisika. Nah, ini sudah kelihatan kuota dan peminatnya semakin kecil selisihnya, berarti peluangnya semakin besar. Baik, kita masuk di prodi-prodi sosum UI. Bagaimana potret keketatannya? Klaster 1 ya dihuni oleh bahasa dan kebudayaan Korea, kemudian ilmu HI, ilmu komunikasi, kriminologi, dan manajemen. Ini adalah klaster 1 yang paling ketat, di mana angkanya 2 dan 3. Karena memang selisih kuota dan peminatnya sangat besar sekali.
teman-teman hati-hati kalau pilih prodi ini, ditimbang-timbang betul. Kalau memang modal atau indeks sekolahnya tidak bagus, berarti perlu dipikir-pikir ulang untuk milih prodi yang lain. Klaster kedua ada sastra Inggris, ilmu psikologi, antropologi sosial, sastra Jepang, dan ilmu hukum. Ini juga masih sangat ketat karena ada di kisaran angka 3, 4, dan 5 dengan selisih kuota dan peminat juga cukup besar. Bahkan ini kuota yang sangat kecil sekali di bawah angka 10, tapi peminatnya di bawah di atas angka 100 ya. Jadi teman-teman perlu ditimbang betul kalau memilih prodi-prodi ini karena kuotanya kecil sekali. Jadi bisa mencari alternatif prodi yang lain. Di klaster ketiga ada akuntansi, sastra Arab, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu perpustakaan, dan sastra Jerman. Ini juga masih lumayan ketat dengan kuota yang sangat kecil juga, peminatnya juga lumayan masih banyak. Teman-teman bisa pertimbangkan betul-betul matang-matang kalau memilih prodi ini. Tapi memang lebih longgar dibandingkan yang klaster 1 dan 2. Masuk di klaster keempat ada sosiologi, sastra Perancis, sastra Cina, ilmu politik, dan bisnis Islam. Angkanya semakin besar ya, di angka 6 dan 7, lebih longgar ya dibandingkan yang sebelumnya, dan ini bisa dijadikan alternatif pilihan, tetapi memang hati-hati karena kuotanya sangat kecil ya, kuotanya sangat kecil sekali. Masuk di klaster kelima ada prodi ilmu ekonomi Islam, sastra Indonesia, kemudian ilmu administrasi niaga, dan sastra Belanda. Ini sudah mulai muncul angka keketatan yang 78 ya. Tapi karena kuotanya kecil ya, tapi teman-teman mending bergeser ke prodi-prodi ini dibandingkan kalau prodi-prodi yang 1 dan 4 tadi. Masuk di klaster 6 ada ilmu filsafat, arkeologi Indonesia, ilmu sejarah, sastra Rusia, dan ilmu administrasi negara. Nah, ini sudah mulai agak besar angkanya, 9 dan 10. Tentunya ini lebih berpeluang ya untuk bisa dipilih dan lolos dibandingkan yang sebelumnya. Bisa dijadikan alternatif pilihan teman-teman sekalian. Dua prodi terakhir di kelompok sosum ada ilmu administrasi fiskal dan sastra Jawa. Sastra Jawa ini paling besar peluangnya karena 27% keketatannya. Baik, teman-teman sampai di sini dulu video yang saya buat tentang keketatan di UI. Semoga bisa memberikan gambaran bagaimana teman-teman bisa punya peluang yang lebih besar lolos di SNMPTN dengan merujuk angka keketatan. Tetap semangat, tetap di channel ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.